Ya, dan terkait uji vaksin COVID-19 ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Zayul Kak di Bandung, Jawa Barat. Zay, bagaimana tahapan uji vaksin dan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi relawan uji vaksin ini? Dan yang paling penting adalah katalis apa sebetulnya yang menyatakan atau membuktikan bahwa vaksin ini kemudian efektif. Ya, baik, selamat sore Aldi. Memang betul sejak Senin 27 Juli 2020, Komite Etik Universitas menyetujui uji vaksin klinis tahap 3. Dalam hal ini adalah Universitas Pajajaran. Memang vaksin inactivated SARS-CoV-2 ini adalah vaksin yang vaksin yang terbuat dari virus yang dimatikan. Nah, vaksin ini memang telah diuji klinis tahap 1 dan tahap 2. Di Indonesia sendiri memang seperti tadi dalam paket pengantar bekerja sama dengan Sinovac, Tiongkok, dan PT Bio Farma yang memiliki 1.620 orang atau sukarelawan yang nantinya akan divaksin. Namun dari 1.620 sukarelawan tersebut, 540 orang saja yang akan disuntik vaksin, sisanya adalah akan disuntik placebo. Nah, lalu bagaimana sebenarnya prosedur yang kemudian diajukan oleh Universitas Pajajaran dalam hal ini? Memang menurut Profesor Kusnandi Rusmil dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu, Aldi, penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk leaflet misalnya untuk membuka pendaftaran kepada sukarelawan yang berminat untuk menjadi sukarelawan uji klinis tahap 3 ini. Nah, tentunya sebelum calon pendaftar ini dinyatakan terlibat dalam penelitian, ada sejumlah kriteria yang harus dicek terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah dokter peneliti ini akan memeriksa kondisi fisik dan akan melakukan wawancara terkait sejumlah kriteria. Ada banyak sekali kriteria yang dipersiapkan oleh uji klinis tahap 3 ini, Aldi. Saya hitung ini ada 12 kriteria, diantaranya adalah dewasa dalam kondisi sehat, rentang usia 18 sampai 59 tahun, kemudian juga tidak terinfeksi COVID-19 ataupun tidak berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi positif, kemudian juga ini selama pandemi ini mematuhi protokol kesehatan, baik menjaga jarak fisik maupun juga protokol kesehatan lainnya. Kemudian tidak sedang ikut atau diikut sertakan dalam uji klinis vaksin lain, kemudian tidak memiliki riwayat terdeteksi COVID-19. Nah, kalau untuk mengetahui riwayat terdeteksi COVID-19 ini, dari panitia uji klinis sendiri akan melakukan tes apus tenggorokan atau swab test untuk mengetahui hasilnya secara akurat. Kemudian dalam 14 hari, Aldi, ini 14 hari sebelum dimulainya penelitian, tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien terinfeksi virus corona, kemudian juga tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien yang menunjukkan demam ataupun gejala sakit saluran pernapasan yang berdomisili di daerah atau komunitas yang terdampak COVID-19. Kemudian memang tidak memiliki 2 atau lebih kasus demam atau gejala saluran pernapasan di daerah tempat tinggal relawan tersebut. Kemudian tidak mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, misalnya penyakit kronis atau kelainan darah, terutama penyakit infeksi atau demam lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian bukan wanita hamil, menyusui atau dalam program atau merencanakan hamil begitu. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit asma, alergi terhadap vaksin, tidak memiliki riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah, tidak memiliki kelainan atau penyakit kronis, misalnya penyakit gangguan jantung, ginjal, hati, kemudian juga tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, penyakit epilepsi, dan penyakit gangguan saraf dan penyakit berat lain.
tidak memiliki riwayat penyakit gangguan sistem imun dan pada 4 minggu terakhir ini tidak menerima terapi yang dapat mengganggu respon imun. Kemudian kriteria lain adalah tidak mendapatkan imunisasi dalam waktu 1 bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain di dalam waktu 1 bulan ke depan. Kemudian kriteria yang terakhir atau yang ke-12 adalah berdomisili di Kota Bandung dan tidak akan pindah ke daerah lain selama sedang melakukan penelitian uji klinis tahap 3 ini. Sebenarnya prosedur dari uji klinis tahap 3 khusus untuk pendaftaran ini sudah disosialisasikan oleh tim uji klinis vaksin COVID-19. Namun memang pendaftaran ini sudah dibuka dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2020. Nah, penjelasan penelitian dan penandatanganan formulir ini nanti akan disampaikan ke calon peneliti atau calon pendaftar, dalam hal ini adalah 1.620 relawan tersebut. Kemudian jika memang dinyatakan diterima atau dapat berpartisipasi dalam penelitian ini oleh dokter peneliti, akan dilakukan prosedur pengacakan atau secara random siapa 540 orang yang akan disuntik vaksin tersebut, kemudian sisanya siapa yang akan disuntik placebo. Namun meski relawan ini yang nanti mendapat jatah disuntik placebo akan divaksin setelah vaksin tersebut telah didaftarkan. Nah, kemudian memang penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 7 bulan mendatang, sehingga memang menurut Profesor Kusnadi Rusmil dalam rilis dari Universitas Padjadjaran, warga ataupun masyarakat yang berminat untuk mendaftar sebagai peserta penelitian ini bisa mendatangi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Lantai 1 Rumah Sakit Umum pemerintah Hasan Sadikin, Aldi. Namun memang ada manfaat yang diberikan oleh tim uji klinis vaksin tahap 3 ini. Pertama, masyarakat atau relawan yang akan mengikuti menjadi relawan ini akan mendapatkan swab test secara cuma-cuma, kemudian secara penelitian berlangsung atau 6 bulan ini akan dipantau kesehatannya, kemudian dilindungi dengan dilindungi oleh asuransi kesehatan. Aldi. Ya, Zai, kita tentunya menginginkan ya output yang positif dari uji vaksin ini. Namun, katalis apa sebetulnya yang kemudian menunjukkan bahwa nantinya vaksin ini benar-benar memiliki output yang bagus dan siap dipasarkan begitu di masyarakat? Ya, Aldi, memang dari pernyataan Direktur Utama Bio Farma, Honesti Bashir, diambilnya atau kerjasama antara PT Bio Farma, Induk Holding BUMN Farmasi dengan Sinovac Tiongkok ini karena ada metode atau teknologi yang sama. Kemudian vaksin tersebut ini dipilih karena sudah lolos uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Kemudian ini yang meyakini bahwa Bio Farma yakin bahwa vaksin tersebut bisa lolos dan bisa diproduksi secara massal oleh PT Bio Farma, Aldi. Baik, Zai, kita nantikan nanti bagaimana hasil dari atau output dari uji vaksin ini dan kapan nanti bisa didistribusikan kepada masyarakat. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Zayul Kak melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.